Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'imi syakir manzilatus sha'imis sabir indallah." Bagi orang yang makan ora poso maksudnya, tapi bersyukur, itu dia punya pangkatnya orang yang berpuasa yang sabar dengan puasanya di sisi Allah. Jadi misalnya ora poso, dia mangan ning karo disyukuri. Iki padha karo poso. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki fi tahajjudih. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Wa ma yubkika? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Suatu ketika Sayyidah Aisyah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahajud beliau menangis. Akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Padahal jelas-jelas Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Terus apalagi yang ditangisi? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku bukan hamba yang bersyukur? Maksudnya itu ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, itu nikmat yang sangat besar. Maka saya kewajiban bersyukur. Qala yunada yawmal qiyamah liyaqumul hamidun fayaqumu jumlatun fayusabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannah. Faqila wa manil hamidun? Qala alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal. Dalam hadis lain mengatakan kelak di hari kiamat itu akan ada panggilan liyaqumul hamidun, liyaqumil hamidun. Wahai golongan orang-orang al-hamid, orang-orang yang memuji kepada Allah, berdirilah. Akhirnya berdirilah sekelompok atau segolongan orang, kemudian diberi bendera. Ini dikasih bendera, kemudian mereka giring masuk ke dalam surga. Akhirnya ada yang menanyakan, "Wa manil hamidun?" Siapakah mereka al-hamidun tadi? Dijawab, alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Dia tetap alhamdulillah. Terus waqala alhamdulillahir rahman. Pujian atau hamd itu adalah selendangnya Ar-Rahman. Maksudnya kebesaran. Inilah dalil-dalil kita harus bersyukur. Nah, syukur ini termasuk makom yang tinggi, lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud, dan daripada makom-makom yang lain. Kenapa? Karena makom-makom seperti sabar, khauf, zuhud itu kan sarana, sedangkan syukur itu adalah tujuan. Jadi setinggi apapun sarana itu masih di bawah tujuan, kan betul? Nah, syukur sendiri ini kunopo. Syukur ini terdiri dari rukunnya ada 3, yakni ilmu, hal, dan amal. Ilmu niku simpel pun, ilmu niku kita tahu bahwasanya semua adalah nikmat, dan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, murni, tanpa campur tangan siapapun. Makanya syukur itu makom yang tinggi. Kenapa? Di atas tauhid, di atas tasbih.
tasbih kan mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang sempurna atau ketidaksempurnaan. Tauhid mengesahkan Allah. Tapi tahmid itu lengkap. Tahmid atau syukur itu lengkap. Yakni ketika kita mengetahui atau meyakini bahwasanya nikmat ini murni dari Allah tanpa campur tangan yang lain. Ini berarti kan sudah satu, Allah yang memberi nikmat. Berarti kan ini sudah mentasbih Allah. Allah raiso gawe nikmat niku ditasbih, disucikan. Karena kita meyakini nikmat yang memberi Allah. Kemudian kan hanya Allah tanpa campur tangan yang lain. Nah, ini tauhid. Makanya tahmid itu terdiri dari takdis wa tauhid. Lebih dari itu, lebih dari tauhid. Karena apa? Allah memberikan nikmat nih, dan memuji kebaikan kepada Allah. Lalu dua level di syukur niku atau tahmid niku, memuji pada Allah niku adalah melebihi takdis dan tauhid. Lalu ada hadis mengatakan maqala subhanallah walahu asyratu hasanah. Barang siapa membaca subhanallah dan tasbih niku dapat 10 kebaikan. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dapat 20 kebaikan. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah dia mendapatkan 30 kebaikan. Nah ini loh. Karena tahmid niku mengandung unsur takdis dan tauhid. Makanya rukunnya syukur itu ada 3. Yang pertama ilmu. Kita harus mengetahui bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan siapapun. Jadi kalau belum bisa seperti itu berarti tahmidnya belum sah. Makanya kata-kata yang paling tinggi derajat itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bagi rasa syukur kita. Dan alhamdulillah itu maknanya dalam. Makanya Al-Quran didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan. Karena di situ sudah mengandung takdis, mengandung tauhid dan tahmid. Jadi kita harus tahu semuanya itu. Sehingga dari pengetahuan ini akan muncul hal. Nah ini yang kedua, saling berkaitan. Muncul hal, keadaan atau keadaan suasana hati. Yakni iya sih bener. Dengan kemarifatan tadi, dengan pengetahuan tadi, dia akan senang ketika mendapatkan nikmat. Senangnya karena apa? Karena senang juga ada ketika kita mendapatkan nikmat, itu senangnya juga itu beda. Ono senang krono nikmat itu. Ya. Ono senang krono diperhatikan yang memberi nikmat. Ya. Ono seneng krono dengan nikmat itu aku iso nyedak karo sing kai nikmat. Nah, ini yang paling tinggi adalah yang ketiga. Jadi seneng ini tuh krono nopo? Dengan adanya nikmat ini aku iso mendekatkan diri pada contoh nikmat sehat. Alhamdulillah seneng aku sehat. Mergo nopo? Senengnya aku lek sehat ya aku iso ibadah. Senengnya krono nih. Nah ini iso rumoso senengnya tadi karena timbul dari pertama tadi. Semua adalah yang dari Allah. Nah senengnya sing piye sing bener. Jadi senang ya dengan nikmat ini saya bisa mendekatkan diri pada Allah.
Lah yang ketiga amal. Setelah tahu seperti itu kemudian timbul hal seperti itu, amal. Amalnya apa? Yakni menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa yang disenangi, apa yang membuat Allah ridho. Contoh nikmat mata. Kita harus meyakini, mengetahui dan meyakini bahwasanya mata ini murni pemberian Allah tanpa campur tangan siapapun. Nah, kemudian akan menimbulkan keadaan senang, bahagia. Aku mendapatkan bisa melihat. Nah, senangnya apa? Dengan aku bisa melihat, aku nang masjid kepenak ngurus dalan. Aku iso maca Al-Qur'an. Aku iso maca kitab. Aku iso nyawang wajah wong alim. Aku iso nyawang wajah wong tua dengan penuh kasih sayang. Anu teniku. Intinya dengan pandang ini saya bisa mendekatkan diri dengan Allah. Nah, kemudian diamalno. Nikmat kuwi diamalno, digunakno untuk sesuatu yang disenangi Allah. Yo kaya pandangan nggih untuk memandang Al-Qur'an, memandang kitab, memandang orang tua dengan perasaan kasih sayang, memandang orang alim dengan ta'zim dan ihtiram. Itulah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi nikmat itu digunakan seperti itu. Sehingga ketika rukun ini tidak, salah satunya kurang, jenenge rukunnya kurang berarti ora susah. Gitu. Rukunnya sholat kudu sujud, sujudnya ning pindho, lek sujudnya sepisan tok ya ora sah sholatnya. Nah, terus nikmat ini kan banyak. Dengan tuntutan Allah terhadap nikmat-nikmat itu kan beda-beda kegunaannya. Hikmah Allah menciptakan nikmat itu, kemudian apa yang diridhoi itu sulit. Ya memang yang bisa memandang seperti itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihannya Allah. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita ikuti aturan syariat. Ketika syariat mengatakan lakukan, ya kita lakukan. Ketika syariat melarang, ya jangan kita lakukan. Jadi intinya aturan syariat itu, di balik aturan syariat itu adalah ada rahasia-rahasia kita bersyukur, cara bersyukur. Jadi salah satu contoh uang. Mata uang, kalau dulu kan dirham dan dinar, emas dan perak. Itu kan syariat melarang kita untuk berbuat riba, gitu. Riba emas perak, misalnya menjual emas dengan jual emas dengan takaran yang berbeda, ukuran berbeda, itu riba. Kemudian tidak boleh disimpan, tidak boleh dijadikan tempat, maksudnya orang lagi detik no gelas, detik no sendok, orang. Ya udah, karena kita tidak tahu rahasianya di balik itu, ya sudah nurut aja. Nah, rahasianya nopo? Kalau orang yang zawil basirah, orang yang juga orang-orang khusus, itu bisa ngerti ya. Sekarang gini, namanya emas dan perak itu diciptakan oleh Allah sebagai hakim, sebagai pemutus hukum, memutus suatu perkara. Kan kita tidak mungkin, kita tidak bisa. Aku pengen kelambi ning duweku wedhus. Ya jan, arep piye? Lah carane arep tuku piye? Lah kan
kudu 1.000.000 kelambi 100.000 berarti kudu 1 oleh 10 lah mergo ono standare. Nah, standare apa? Mata uang itu atau emas perak. Contohnya sih dirham dan danane. Kalau ndak ada itu kan kita nggak tahu piye carane. Aku pengen kopi ning duweku sapi. Besok sapi dijoli kopi sak gelas. Yo bodoh jenenge mosok sapi. Lah mergo ngerti regone sapi ngeregone kopi kan ngoten niku. Lah ini siapa yang lah ini kan emas dan perak. Kalau sekarang mungkin mata uang. Lah Allah menciptakan hikmahnya itu, tujuannya itu. Jadi cara bersyukurnya gimana? Karena ini umat besar sekali. Nah, cara bersyukurnya ya digunakan sesuai dengan fungsinya yang diridhoi oleh Allah. Mulane oleh disimpen padha karo wong ki hakim di penjara sehingga tidak ada orang yang bisa memutuskan hukum. Ini yang bikin kacau. Atau kita jadikan apa jenenge sendok atau piring itu padha karo jenenge profesinya hakim kon macul ngoten. Sehingga tidak ada orang yang memutuskan hukum lagi, memvonis. Tapi kan menggunakan tidak sesuainya, itu ngenyek jenenge. Apa maneh? Digawe riba. Yani menukar emas yang kualitas bagus dengan kualitasnya jelek dengan timbangan yang berbeda. Ini jenenge riba. Kan padha karo ndadekno seorang juru hakim yang dibutuhkan sekali dalam masyarakat, didadekno pelayan, dipasang menjadi pelayan untuk melayani dia, ono kon nyapu, ono kon isa-isa, ono kon golek kayu bakar, tambah minyak tenan to. Nah, hasilnya di situ. Nah, syariat orang nerang ning ngono kuwi mek kowe aja riba. Kowe ora oleh mangan atau apapun nganggo bahan saka emas. Nah, ngoten niku to. Nah, makanya kalau kita ingin bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, ya kita ikuti aturan syariat. Karena kalau kita untuk memandang sendiri satu persatu nikmat itu, kita tidak mampu menembusnya. Hanya orang-orang khusus yang mampu menembusnya. Jadi like orang-orang khusus rasah maca ayat kuwi, rasah maca dalil kuwi wis ngerti carane. Yo ora wani tenan nganggo gelas komas, ora wani tenan mergo ngerti rahasianya. Nek awake kan ora ngerti mlane ikuti aturan aja. Ngoten iki. Dan banyak yang. Ini salah satu yang intinya yes, cara bersyukur gimana mulano. Cara bersyukur adalah ya kita ikuti apa yang diperintahkan, baik itu perintah yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya himbauan, dan kita tinggalkan larangan-larangan yang bentuknya larangan itu yang haram atau yang makruh atau yang khilaful aula. Dengan kita bisa menjalani itu berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau dirangkum lagi ternyata saya punya kesimpulan ini dari pribadi saya. Ternyata nggih sakmono akeh aturan yang isine mek loro. Kembali ke satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena aturan syariat ya kon bersyukur, lek orang ngikuti aturan berarti ya kufur. Belah nolek bersyukur itu oleh surga, lek kufur oleh neraka.
nikmat ditambah terus jeneng surga nikmate mundak terus. Tapi lek ora disiksa tenan. Kulo gede kesimpulan kok. Jadi kenapa nglakoni iki dosa kemudian diancam dengan neraka? Karena intinya yang mengkufuri nikmat. Karena satu, kita mengkufuri nikmat satu saja itu sama dengan kita mengkufuri semua nikmat yang ada. Karena satu nikmat dengan yang lain itu saling berkaitan. Ketika kita menggunakan mata untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, alias untuk maksiat, berarti kan mengkufuri nikmat. Oh, kudunya mau tonggo ibadah kanggo maksiat, berarti kan mengkufuri nikmat. Oke. Berarti kan kita mengkufuri nikmat mata. Ternyata nikmat mata itu bisa kita menikmati nikmatnya mata. Ini tidak berdiri sendiri. Mata itu butuh cahaya. Kalau malam mungkin cahaya listrik butuh kabel butuh pembangkit. Ono pembangkitnya ono nganggo PTA butuh air. Nikmat apa? Dulu kalau siang hari kita memandang harus pakai matahari baru kita bisa memandang. Nah, matahari butuh lampu. Matahari juga butuh malaikat yang menggerakkan. Terus mata sendiri itu ada malaikat yang menjaga. Jadi kita sudah malaikat. Lah, mata ya ora iso moro-moro memandang, harus ada kelopaknya, harus ada kepalanya gitu. Nikmat lagi. Kalau ono jasate, ono ruwe. Ya moto iso ndelok jelas itu lah kudu mangan. Awak ya ora iso ngadeg lek ora ono bumine. Terus mantau tanpa air, tapi kabeh airnya nikmat dikuburi. Makanya sebagian ulama mengatakan ora ono dosa cilik, dosa gede kabeh. Mereka memandangnya, karena ketika kita wajah itu mengkufuri semua nikmat yang ada. Ini kembali ke tema saya, kepentingan saya tadi. Kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengajak orang-orang. Ya kita gunakan nikmat itu, kita mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Ya menggunakan kemampuan itu untuk mengajak orang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ilallah. Dan ini kalau pesen ini wow, ketika panjenengan kerjaan ini wow, tolong jangan pakai nama. Rutin di masjid boleh pakai nama majelis apa? Majelis lapangan misalnya, masjid apa boleh. Tapi kalau yang khususnya yang saya katakan tadi jangan tanpa nama. Supaya lebih aman. Bang boleh sudah pakai nama, akhirnya kita hanya membesarkan nama, lupa dengan tujuan awal. Tujuannya adalah kita mengajak orang kembali kepada ada ilallah, ada wah ilallah, mengajak orang-orang kepada kembali kepada Allah. Itu yang paling penting, sing sebagai nasbuah ainina, sebagai pandangan mata kita, tujuan kita, sasaran kita ada wah ilallah, mengajak umat Kanjeng Nabi bali mari Islam. Kita sayang sama umat Kanjeng Nabi, kita ngajak umat Kanjeng Nabi dan awak dhewe disayang karo Kanjeng Nabi.
yo ngerayu lah dengan ini dikasih kesempatan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak dikasih kesempatan. Ini kesempatan bagi kita loh ya, Mas. Wah, kesempatan Mas boleh dikatakan tidak datang 2 kali ya. Nanti mumpung ya, minimal mulai sekarang mau ada kesempatan kita niatkan bener-bener ya. Pokoknya urung tekan lakoni mati bisa uswah niatkan sampai bahwa niat itu akhir min amal, kemauan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebaikan ini top. Mulai dari sekarang niatkan, kita angan-angan, kita program mesti tenang. Ini tuh sekilas tentang syukur ya, mudah-mudahan bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin.